saya mengajak kepada publik ya, melihat ini dengan jernih, ya, melihat ini dengan jernih. Yang saya katakan tadi bahwa saya ingatkan bahwa Anies ini adalah sekarang ini satu-satunya calon dari perubahan dan oposisi. Gitu. Berorientasi apapun orientasinya harusnya bagaimana Anies bisa maju. Gitu. Maju dulu ya. Ya maju dulu, kan gitu, maju dulu. Kalau enggak gimana mau bisa berubah ya sama-sama aja kan gitu. Nah, apapun dan siapapun Caimin, ya kan, tadi dari pemerintah dan sebagainya. Sekarang dia sudah bergabung kan, sudah kita terima saja karena itu memperkuat. Iya, bahkan kalau kita bicara dulu Anies juga bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi kan? Iya, sama saja kan. Saya juga bagian. Pak Gatot juga. Jadi istilahnya berorientasilah kepada kemenangan. Apakah Caimin itu bergabung diajak oleh Anies atau oleh Surya Paloh? Kan gitu. Kalau oleh Surya Paloh, kenapa disalahin Anies? I see. Iya kan? Aspirasinya banyak juga orang yang menginginkan Anies Gatot ya. Tapi akhirnya orang kan bicara kan, Pak Gatot memang beda sama Caimin kan. Pak Gatot tadi bilang 5 tahun tidak menjabat, sudah kemudian gerbongnya bukan gerbong partai politik begitu. Silakan Pak. Tapi aspirasi kan bisa aja. Tiba-tiba tadi Bapak Gatot bilang apa kok qadarullah, tiba-tiba plek pas didaftarkan beda orangnya, bukan Anies Imin. Silakan Pak. Ya, saya katakan alhamdulillah dan terima kasih ada yang menyampaikan Anies dengan saya. Saya pikir itu kan persepsi masing-masing. Tapi saya mengajak kepada publik ya, melihat ini dengan jernih, ya, melihat ini dengan jernih. Yang saya katakan tadi bahwa saya ingatkan bahwa Anies ini adalah sekarang ini satu-satunya calon dari perubahan dan oposisi. Gitu. Berorientasi apapun orientasinya harusnya bagaimana Anies bisa maju. Gitu. Maju dulu ya. Ya maju dulu, kan gitu, maju dulu. Kalau enggak gimana mau bisa berubah ya sama-sama aja kan gitu. Nah, untuk wakil jangan dulu berkomentar yang ya komentar sih boleh-boleh saja, wajar aja ya. Tapi yang saya katakan bahwa ini nanti masih banyak perubahan. Indonesia itu variabelnya itu sangat tinggi. Ya kan? Baru kemarin 3, sekarang jadi 4 kan gitu. Ya. Kemudian apapun dan siapapun Caimin, ya kan? Tadi dari pemerintah dan sebagainya. Sekarang dia sudah bergabung kan, sudah kita terima saja karena itu memperkuat. Iya, bahkan kalau kita bicara dulu Anies juga bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi kan? Iya, sama saja kan. Saya juga bagian. Pak Gatot juga. Jadi istilahnya berorientasilah kepada kemenangan. Berorientasilah kepada kemenangan. Itu kalau saran saya ya. Saya berorientasi pada kemenangan sehingga soliditas dari 4 ini akan memperkuat. Memperkuat. Perkara wakilnya masih ya debatable lah istilahnya kan gitu. Dan
komunikasi dari partai-partai kan sudah memberikan hak prerogatif kepada Anies untuk menyampaikan siapa wakilnya kan. Ya. Ya kita ikuti saja kan perkembangan itu. Pasti Anies pun memilih wakil adalah yang memperbesar kemenangan. Ya. Ya, yang memperbesar kemenangan. Bukan karena komitmen runtang-runtung gitu ya. Ya, gitu saya pikir. Itu yang bisa saya sampaikan, Bu Raffi. Oke. Jadi Pak Gatot nggak minat sama sekali masuk dalam gelanggang persaingan itu. Orang kan nanya itu banyak Anies Gatot. Ya, sebagai warga negara tentunya saya punya keinginan. Iya. Tapi kan saya harus bercermin. Partai Oke. saya tidak punya, kan gitu Iya, kan. iya. Ya, terus saya juga bukan pejabat, Iya. kan gitu. Kecuali tadi kodratnya Pak ya. Ya, Itu. Oke. Banyak sekali orang bilang lebih baik Pak Gatot saja. Pasti AHY akan terima. Kalau Surya Paloh nggak terima, berarti dia yang masalah. Jadi ada juga Pak skenarionya ya yang mengatakan kan ketika belum masuk Caimin, kelihatannya AHY sulit diterima oleh Surya Paloh dan Nasdem. Karena pada dasarnya Nasdem ini bersaing dengan Demokrat untuk menjadi partai yang kan kelihatan betul tuh. Nasdem kan pengen nyalipnya Demokrat tuh, kayaknya dari dulu memang ambisinya nyalip Demokrat dan bisa terjadi karena mereka diceruk yang sama. Lalu dia ngomong tentang Yeni Wahid, ngomong tentang Hovifah. Hovifah belum apa-apa sudah digeledah. Dia nggak berani. Kemudian pernah juga disebut Susi. Tapi ya sama-sama nggak nendang karena nggak bawa gerbong ya. Nah, ada orang mengatakan, ya udahlah, kita harus perlu alternatif yang bisa diterima kedua belah pihak. Ada orang mengatakan Gatot Nurmantio. Tapi ini terus terang Pak Gatot ya, saya tidak pernah melihat Pak Gatot pernah runtang-runtung sama Demokrat, pernah runtang-runtung juga sama Nasdem ya. Pernah bertemu dengan Surya Paloh atau pernah bertemu dengan SBY bicara serius soal politik mutakhir dalam 2 tahun terakhir inilah kira-kira. Bu Raffi, saya ini kan rakyat biasa, ya kan. Kalau saya nggak dipanggil, kalau dipanggil saya datang. I see, Iya kan? Iya. Saya mau ke sana terus alasannya saya mau bicara apa? Gitu. Jadi saya senang itu mendengar Pak Gatot ngomong begitu. Artinya bisa saja kita 3 tahun 4 tahun yang lalu jenderal dengan pangkat tertinggi. Iya. Memimpin semua TNI yang ada, tapi hari ini kita rakyat biasa. Ya memang rakyat biasa kelihatannya kan gitu. Jadi kalau misalnya SBY nggak manggil, Surya Paloh nggak manggil, which is mereka lebih senior kan? Iya. Ya gimana masa kita mau datang sendiri? Tapi Budiman Sujatmiko berani juga dia datang sendiri. dia bahkan dia bikin Prabu ya kan? Yeah. Prabowo Budiman begitu ya. Berarti dia lebih pede. Padahal Dia kan orang politikus sejati. ya, kan? dia politikus sejati, oke ya. Kalau Pak Gatot mikir ewu pakai ewuhnya juga ya. Jadi bercermin siapa kita, siapa dia, ya kan. Dia nggak butuh kita, dia nggak manggil kita, tiba-tiba kita nongol. Oke. Tapi kalau kodrat memang nggak kemana nanti. Banyak banget ini Anur bilang Anies Nurmantio ya. Bilang Anur. Kalau saya bilang Afgan ya. Anies fit Gatot ya, Afgan, Gatot Nurmantio ya. Gitu, featuring ya. Anies featuring Gatot Nurmantio Afgan. Jenderal yang cerdas, hebat. Saya dari belakang aja ini biar ini. Bukan masalah siapa cawapresnya, tapi cara mendapatkan cawapresnya dengan berkhianat, mengingkari omongan sendiri, tidak melibatkan Demokrat dalam memilih ya. Itu Pak. Jadi sebenarnya kan konsistensi juga ya. Sebenarnya yang diinginkan Demokrat ini caranya atau kekecewaannya kan kita juga harus baca kan. Karena dari awal kan seolah-olah kalau tidak AHY pergi. Ya. Tapi sekarang dia mengatakan bukan soal cawapresnya tapi caranya. Ya sekarang kan begini, yang perlu diperjelas. Ya. Apakah Caimin itu bergabung diajak oleh Anies Ya. atau oleh Surya Paloh? Oke. Kan gitu. Ya. Kalau oleh Surya Paloh, kenapa disalahin Anies? Oh, I see. Iya kan? Iya. Kenapa disalahin Anies? Kan gitu. Kecuali kalau Anies yang bawa. Oke. Ya, bawa terus sampaikan saya maunya Caimin ini jadi wakil. Iya. Nah, mungkin konotasi itulah yang dimarahin oleh semuanya. PKS juga wajib marah dong. Iya. Iya kan? Demokrat juga wajib marah. Nasdem juga wajib marah. Kan gitu. Tetapi kalau yang membawa Surya Paloh, Iya. ya Anies kan nggak tahu apa-apa. Oke. Iya kan? Tentu kalau saya jadi Anies kan gitu, dipanggil apa enggak? Kalau dia panggil Pak saya nih, jadi Anies, Iya. dipanggil sama Surya Paloh. Iya. Saya bilang, Pak, bukan
kapasitas saya untuk menentukan itu kan. Iya. Partai yang menentukan, Pak. Jadi untuk apa Pak tanya sama saya? Gitu Iya. aja. Iya, Tinggal iya. pulang aja kalau saya kan Iya, gitu. iya. Logika berpikirnya seperti itu kan. Tapi untuk memang menghindari kecurigaan dan salah persepsi dari masing-masing. iya, tapi partai. akhirnya kan juga memang orang tadi take it or leave it. Ada orang mengatakan, misalnya saya membayangkan Surya Paloh ngomong begini, saya membayangkan, entah dia bilang, Bung Anies, ini saya bawakan Caimin dan PKB ke Anda. Anda terimalah, karena ini kita punya kepastian nih kalau ini kita nambah kekuatan nih. Tapi kalau Anda mau tetap AHY, ya akan sulit karena sebagian Nasdem akan mundur. Kan Anda nggak bisa nyalon. Ya akhirnya kan take it or leave it kan. Anda Ya, ambil atau tinggalkan. Makanya kan gini, saya mempersepsikan Anies kan cerdas. Iya. Ya kan, capable kan gitu. Tentunya kalau ada kayak gitu cukup singkat aja ngomong. Jadi Mbak Surya Paloh, bukan kapasitas saya untuk mengatakan iya. Tapi partai-partai yang lainnya lagi kan gitu. Iya. Silakan aja Pak dirembuk dengan partai-partai saya. Nanti terakhir baru Oke. dikondisikan dengan saya dihadapkan semua partai apa Oke. yang saya lakukan. Kan gitu aja sudah selesai. Oke, jadi- itu saya pikir itu yang akan disampaikan gitu kan. Oke. Jadi ya sekarang kalau orang marah sama Anies itu kan persepsinya. Kan yang Bung Raffi sampaikan persepsinya kan bahwa Iya. Anies setuju kan gitu kan. Iya. Kan gitu, karena untuk aman kan gitu. Iya. Saya tanya dong sekarang kalau itu panggil Anies ke Demokrat, panggil Anies ke PKS, sebenarnya ceritanya bagaimana? Selesai kan? Iya. Artinya mungkin Cuma Anies sekarang kan memang lagi sensi-sensinya kan gitu. Oke. Gitu. Cuma ya Anies akan mengatakan, ya gimana? Saya sudah memilih AHY, tapi Nasdem nggak mau, ya kan? Ketika Apakah Anies mengatakan seperti itu? Apakah sudah bertemu dengan Demokrat? Apakah sudah bertemu sama PKS? Kan gitu. ya, tapi kan paling tidak misalnya saya membayangkan Anies akan ngomong begitu kan? Dia pernah mempropos AHY untuk menjadi cawapresnya, tetapi selalu terganjal dari Nasdem yang nggak mau, kan begitu? Ya kan begini, kalau orang tahu politik, Iya, Anies bawa partai nggak? iya, Ya kan? Iya. Kalau dia mempropos seperti itu harusnya tahu dong iya. bahwa tidak kewenangan Anies saja, Iya. tapi kan dari partai-partai yang lainnya Iya. lagi. Itu aja logikanya gitu aja. Jadi ibarat dia apa? Dia bukan final say, dia bukan penentu akhir Iya, sih ya. belum Kecuali Surya Paloh. nah, Surya Paloh ngomong sama Demokrat. Pokoknya wakilnya AHY. Ya, jadi nah itu kan yang menentukan dia sendiri iya. kan. Kalau Surya Paloh sekarang pokoknya Caimin kamu ya udah bisa itu. Ya, karena Dua aja udah cukup ini kan gitu. ini gara-gara perjuangan Pak Gatot, perjuangan kita dulu, gara-gara presidensial threshold sih. Coba kalau nggak ada presidensial threshold kan orang kan bebas bermanuver kan? Ya inilah kalau kita sudah dimasuki dengan sistem demokrasi yang tutup mata menggunakan demokrasi di Amerika kan gitu. Iya. Bukan berdasarkan demokrasi yang diambil dari sejarah demokrasi Indonesia itu sudah dipelajari dulu dong. Kayak Iya, gitu. tapi di Amerika juga nggak sesempit ini demokrasi. Justru itu kita udah melebihi kan gitu. Tapi untuk urusan presidensial threshold kita nggak melebihi. Justru ini kelihatannya urusan presiden cuma urusan ini, mohon maaf saya ngomong apa adanya, urusan Surya Paloh, urusan Prabowo, urusan Megawati. Jadi kan 3 orang ini aja kan. Prabowo menentukan dirinya sendiri tanpa mekanisme partai, Megawati Sama menentukan orang lain oleh dirinya sendiri sama juga. Kemudian Surya Paloh menentukan Anies. Iya. Nah, karena dia tidak cukup 20% dan bukan dirinya sendiri yang maju, memang dia cari lagi. dia cari lagi. Tapi pada dasarnya kingmakernya dia juga kan, gitu. Ya itulah kalau dikatakan bahwa kita itu sudah meninggalkan. Bahwa kita itu kan ada yang election itu memang untuk perorangan ya gitu. Iya. Tapi kan kita harus ada perwakilan golongan waktu itu. Ada perwakilan daerah kan gitu. Kan teritori kita 3 itu harusnya yang Iya. ini kita udah kebablasan, tapi ya sudahlah, udah berlanjut mau diapain lagi kan gitu. Oke. Kita tunggu aja nanti perubahannya gitu. Banyak sekali orang bilang Anies Gatot ideal, lebih adil, jangan pedulikan partai, pure calon non partai, insya Allah amanah. Bilang-bilang amanah-amanah, pure partai, kalau tetap aja yang calonkan harus partai politik. kita nggak bawa partai politik ya sama aja bohong ya.